10 minutes talk. 10 10 minutes talk minutes talk. 10 minutes talk. with Baik, selamat datang teman-teman sahabat muda Katolik di 10 Minutes Talk with OMK. Dengan saya Michael Jason, bimbing kalian dan juga pembawa acara kalian. Kita akan mengobrol bersama-sama tentang topik yang menjadi rasa penasaran, kekhawatiran dari teman-teman Katolik semua yang sudah kita kumpulkan beberapa waktu lalu. Nah, kita akan hari ini ngomong tentang topiknya memahami liturgi dan peribadatan dalam gereja Katolik. Ada 5 pertanyaan di sini, Romo. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama kali ini. Ya, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, apakah liturgi dan ibadat pada dasarnya itu sama atau ada perbedaan antara dua istilah ini? Liturgi dan ibadat pada dasarnya adalah suatu relasi yang dilakukan bersama-sama sebagai persekutuan umat beriman kepada Tuhan Allah, ya. Jadi relasi itu tentu saja dalam bentuk relasi doa, ya. Nah, ada perbedaannya tentu saja. Kalau liturgi dalam gereja Katolik adalah suatu ibadat yang resmi, doa yang resmi, ya. Sedangkan ibadat itu sendiri, ya, bisa menjadi ibadat itu sendiri tidak kalau di dalam liturgi Katolik menjadi satu devosi, bisa satu ibadat yang tidak resmi, yang sifatnya lokal, gitu. Kalau resmi itu kan berarti semuanya diatur, ya, maksudnya bahasa doanya diatur, lalu punya kalender liturgi bacaannya dan sebagainya, ya. Sedangkan yang devosi atau popular religion itu sifatnya lebih kepada bagaimana popular religion itu berakal dari budaya, dari akar tradisi umat beriman setempat, tetapi memang punya peranan besar untuk mengembangkan iman umat. Begitu. Oke. Nah, begini Romo. Dalam Ekaristi jelas terjadi saat konsekrasi itu terjadi namanya transubstansiasi, yang dalam iman Katolik kita percaya bahwa Kristus benar-benar hadir dalam rupa roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi apakah kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi hanya sebatas itu? Sebetulnya titik di mana mulai Tuhan itu hadir di tengah-tengah umat yang merayakan Ekaristi waktu itu? Ya. Sekarang ini Ekaristi tidak dipahami seperti hanya pada saat komuni atau transubstansiasi atau ketika roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, ya. Tapi prosesnya, karena kalau kita sebut kapan disebut pakaian itu bersih, kita nggak bisa sebut pakaian bersih ini loh, gitu. Tapi yang disebut pakaian bersih itu adalah ketika pakaian itu dari laundry dicuci, setelah dicuci dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian disetrika, lalu siap disimpan di lemari, ini pakaian bersih, gitu kan? Oh iya. Jadi ada satu proses yang kan, benar. Pakaian bersih itu kayak gitu. Nah, sama kalau disebut kapan Kristus hadir dalam perayaan Ekaristi itu ya dalam seluruh perayaan Ekaristi. Ketika kita masuk di dalam gereja, mulai membuat tanda salib, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan batin. Kemudian di dalam liturgi sabda, di mana Yesus atau Allah itu hadir di dalam liturgi sabdanya, di dalam bacaan pertama, di dalam makna tanggapan, dalam bacaan kedua, dalam bait pengantar Injil, di dalam homili, ya. Bahkan juga di dalam semua doa-doa selama liturgi sabda, pembukaan dan sebagainya, gitu ya. Lalu Kristus sendiri juga semakin hadir, semakin nampaknya apa di dalam liturgi Ekaristi, di mana tadi yang dikatakan terjadi proses transubstansiasi, di mana tubuh, di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi itu belum lengkap ketika Kristus yang hadir itu belum kita santap di dalam komuni. Namun itu juga belum sempurna ketika Yesus yang hadir di dalam tubuh kita juga tidak kita wartakan melalui perutusan, ya, ite misa es, artinya misa sudah selesai, ya, pergilah dalam dari Tuhan, pergilah wartakanlah kerajaan Allah, pergilah wartakanlah Kristus yang hidup di dalam dirimu. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa bilang pakaian bersih ini loh, ya, tapi pakaian bersih itu adalah pakaian yang sejak dari awal dari laundry dicuci, kemudian dikasih sabun, direndam, kemudian dikucek-kucek, kemudian dijemur, dikeringkan, kemudian itu lecek, kemudian disetrika, dikasih
apa itu pewangi dan sebagainya, lalu dilipat dengan rapi dan kemudian ditaruh di pakaian itu. Jadi itu suatu proses ya, suatu hal yang bukan saat pada nyucinya aja sudah bersih, bukan pada saat yang tertingkit mengeringkannya saja sudah bersih, atau bukan hanya pada saat oh ini disetrika selesai gitu ya, tapi disetrika nggak ditaruh di lemari yang ada kapur barutnya atau hanya diletakkan begitu saja di meja luar atau di taman, itu jadi kotor lagi. Nah, akan bersih itu ya ini gitu. Ada suatu proses. Kristus satu hadir yang seperti apa? Kristus itu hadir di dalam perayaan Ekaristi yang kita ikuti dari awal ya, liturgi sabda, liturgi Ekaristi sampai kita mewartakannya. Sehingga Ekaristi itu bukan hanya suatu definisi, pengertian atau rumusan, atau kehadiran Allah itu bukan hanya suatu definisi, rumusan, pengertian, tetapi lebih daripada itu suatu makna. Makna yang lebih mendalam daripada oh Yesus hadir, tapi oh kehadiran Yesus sungguh aku rasakan dalam cara pikirku, ya, cara aku merasa, cara aku bertindak. Kristus itu kita hadirkan. Jika orang lihat, oh dia mengalami kehadiran Kristus ya, sebab setelah Ekaristi dia sangat berbuat baik, ya berbuat amal seperti ada di dalam bacaan menginspirasi dia dan sebagainya gitu loh. Itu keseluruhan itu gitu loh. Jadi Berarti bukan itu hanya terus kita lihat secara terpenggal-penggal. oh, berarti itu adalah memang satu keseluruhan gitu berarti ya. Satu keseluruhan Ya, proses jadinya. betul sekali. Iya. Oke, Romo. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada yang namanya tata perayaan ibadat? Bagaimana cara kita menjelaskan apa sih fungsi dari tata perayaan ibadat ini? Dan kemudian bagaimana tipsnya supaya umat dapat mengikuti peribadatan, mungkin dalam hal ini Ekaristi atau misa secara khususnya, dengan khusyuk? Mungkin ibadat yang di sini yang dimaksud pada liturgi resmi ya. Nah, Ya. ibadat resmi yaitu liturgi gereja ya. Ibadat resmi atau liturgi, karena kan tadi saya sudah katakan ada beda antara liturgi dan ibadat ya. Liturgi itu menggunakan bahasa yang menggunakan struktur yang sama ya, dari pembukaan sampai penutup itu ya strukturnya seperti itu, meskipun pakai bahasa yang beda-beda. Kita mau ikut misa di Inggris, di Papua, di New York, di Indonesia itu sama gitu ya strukturnya. Oh ada Tuhan kasihanlah kami, ada homili, ada macam-macam itu tuh meskipun bahasanya beda gitu ya. Terus yang kedua juga oleh pelayan yang sah, pelayan yang dalam arti pelayan tertakdis, pasti pakai imam, dia semuanya pakai imam gitu ya. Lalu juga struktur sama dilayani oleh pelayan tertakdis ya, dan tentu saja juga alurnya juga kurang lebih sama ya. Nah, kalau ibadat itu bisa lebih bervariasi ya, tidak harus pelayan tertakdis, bisa juga umat ya. Misalnya ibadat di lingkungan itu boleh awam, pemuka jemaat, boleh pelayan liturgi yang lain yang bukan imam, yang bukan pelayan tertakdis dan sebagainya gitu ya. Lalu strukturnya juga mau pakai rosario dulu baru ibadat sabda boleh, mau rosarionya 50 atau 100 atau 150 enggak apa-apa. Mau jalan salib dengan 14 perhentian baru itu rosario juga tidak dilarang. Itu artinya kan boleh. Nah, sekarang kalau kita bicara soal ibadat dalam arti liturgi Ekaristi, tadi pertanyaannya lebih kepada gimana sih trik-triknya gitu ya supaya orang mengikuti dengan baik begitu ya, kurang lebih ya. Maka menurut saya pertama yang harus disiapkan adalah katekesenya. Apa sih itu Ekaristi? Mengapa sih kita harus berekaristi? Apa sih yang penting dari Ekaristi sehingga kita harus datang? Apa sih yang harus kita perhatikan selama kita ada di Ekaristi? Bagian-bagian mana sih dari penting yang dari Ekaristi? Itu tuh harus dijawab dulu gitu loh. Maksudnya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak akan mengerti dan mencintai. Kalau kita ingin mengenal Ekaristi, ya kita harus memahami dulu, mengerti dulu. Tapi dari mana? Dari katekese. Katekese itu berarti suatu pengajaran. Didapat di mana? Banyak macamnya. Bisa dari baca buku, bisa dari sumber, bisa dari pengajar atau guru agama, bisa dari romonya, kalau pas mengadakan webinar, ceramah atau seminar, macam-macam. Bisa dari pelatihan-pelatihan ya. Tapi yang penting kita punya upaya untuk mencari tahu
mencari tahu, oh lewat buku, oh lewat romo, oh lewat guru agama, dan sebagainya. Ada banyak cara untuk mengerti, memahami. Setelah kita berkatekese dan maka yang kedua adalah kita menghayatinya dengan mengamalkannya, menjalankannya. Oh, kita udah tahu kalau dalam ekaristi itu sebaiknya tidak terlambat. Maka ya datanglah, jangan terlambat. Oh, saya sudah tahu bahwa dalam misa streaming atau online itu komuninya spiritual batin. Tapi ya saya tetap harus mempersiapkan batin dan rohani saya. Ya berarti ya saya harus menyiapkan seperti misa yang sesungguhnya. Ya saya ya jangan ikut misa streaming tapi pakaiannya pakaian tidur. Ya, dalam ekaristi aku menemukan Yesus yang mencintai aku. Saya tanya, ada nggak orang tua dari lingkungan yang mendampingi anak-anak mudanya?